Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IR, dimanapun Anda berada, selamat datang di Munir TV. Sukses untuk Anda, rezeki yang berkah, umur yang panjang, dan dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana cara kita memilih mikrotik yang cocok untuk device kita, untuk router LTE kita, untuk modem kita, digunakan di personal maupun grup dan juga sebagai usaha hotspot wifi. Sahabat IR, pada pertanyaan beberapa video yang lalu di email, di kolom komentar maupun di Instagram, banyak yang bertanya apakah modem ini cocok untuk mikrotik ini, apakah mikrotik ini cocok untuk router LTE ini. Nanti kita akan bahas satu-satu. Sahabatku semua, banyak yang menggunakan router LTE dengan support device 32 user bersamaan, tapi memilih mikrotik dengan 100 user bersamaan. Banyak juga yang menggunakan mikrotik dengan 30-40 user bersamaan, tapi menggunakan device modem atau router LTE dengan 60 user bersamaan, bahkan menginginkan untuk unlimited seperti pada fiber home, pada internet dengan menggunakan IndiHome. Sahabat semua, jika Anda memiliki device router LTE seperti Huawei B311, 312, 315 atau TP-Link MR100, MR6400, ini adalah device yang support 32 user bersamaan. Walaupun klaimnya 32 user bersamaan, tapi praktek atau realnya sekitar 20 sampai 25 user bersamaan normalnya. Itu pun kalau disupport oleh internet yang bagus. Sahabat semua, jika Anda menggunakan router LTE yang 32 user bersamaan, yang realnya 20 sampai 25 user bersamaan, maka Anda bisa menggunakan mikrotik cukup dengan mikrotik RB750R2. R2 ini sudah bisa mensupport sampai 30 user secara bersamaan realnya. Ini sudah level 4, bisa menampung sampai ratusan user, tapi aktif bersamaannya normalnya sekitar 30 ini yang admin ketemukan. Oleh karena itu, pilihlah router LTE dan mikrotik yang sesuai. Yang berikut, jika Anda menggunakan router LTE yang support 64 user bersamaan, maka boleh Anda gunakan mikrotik yang support 100 user, sehingga agak ringan. 64 user bersamaan di router LTE itu normalnya sekitar 40 sampai 50 user secara bersamaan. Ini tergantung pemakaiannya. Anda gunakan untuk game, untuk browser, untuk chat, atau untuk sekedar sosial media, itu memiliki beban CPU load yang berbeda. Oke sahabat IR, jika Anda menggunakan IndiHome misalnya, yang fiber home, yang support di atas dari 100 user bersamaan, maka Anda bisa menggunakan mikrotik RB450 yang tipe G atau 850X2, atau menggunakan RB750GR3. Nah, bagaimana perbedaan dari beberapa mikrotik ini? RB450 tipe G maupun RB850GX2 itu sama-sama support user yang banyak. Walaupun kami baru menguji coba di 450G dan 850GX2 itu sekitar 40 sampai 50 user bersamaan karena usernya baru sebesar itu, dan GR3 sudah 100 user lebih. Dan Anda bisa lihat channel di sebelah yang sudah membahas tuntas mereview bagaimana 100 user bersamaan pada RB750GR3. Pada pengujian untuk user bersamaan yang rendah di bawah 50 user bersamaan, kami sangat cocok menggunakan RB450G atau RB850GX2. Kenapa? Karena ini performanya luar biasa. Walaupun hanya 4 sampai 50 user bersamaan yang kami pakai, CPU loadnya sudah sangat tinggi, tapi performanya bagus. Oke, itu yang paling penting. Namun jika Anda ingin menggunakan device, misalnya internet Anda IndiHome yang bisa mensupport 100 user bersamaan, Anda menggunakan
Mikrotik RB750GR3 juga mensupport 100 user bersamaan, dan dalam uji coba ini CPU loadnya masih di bawah 70%. Jadi masih sangat bagus. Pada RB450 yang hanya 40-50 user bersamaan, CPU loadnya sudah di atas 70%. Inilah perbedaannya. Kemudian pada 750GR3 juga ini banyak digunakan sebagai server. Salah satu contohnya adalah server Dude yang banyak yang sudah menjelaskan, atau di video berikut kita akan menjelaskan. Oke, karena RB750 itu digunakan sebagai server dan mempunyai colokan USB, sehingga kita bisa tambah storage-nya, tambah daya tampungnya dari 16 MB yang dimiliki oleh RB750GR3 ini menjadi lebih dengan mencolokkan flash disk ataupun SD card. Oke, itu yang paling penting. Sehingga memilih Mikrotik juga harus sesuai dengan device yang kita miliki. Jangan memilih Mikrotik yang support 100 user bersamaan, tapi sumber internetnya memiliki modem yang hanya support 16 user bersamaan. Ini terlalu jauh berbeda dan terlalu mubazir Mikrotiknya. Sahabat IR, semoga bermanfaat. Memilih Mikrotik sesuai dengan modem dan router yang kita miliki, sesuai dengan sumber internet yang kita miliki, sesuai dengan support atau tidak sumber internet yang kita miliki. Sumber internetnya dari IndaHome masih bisa banyak, bahkan ratusan user bersamaan, tergantung device-nya yang digunakan oleh IndaHome, baik Huawei maupun ZTE. Kemudian yang modem router LTE GSM yang support 16 user bersamaan, cukuplah Anda pakai RB750R2. Dan jika Anda menggunakan MIFI ataupun modem USB yang hanya support 10 user secara bersamaan, maka cukuplah Anda menggunakan Mikrotik RB412ND yang sekaligus sebagai WiFi yang bisa maksimal 10 user bersamaan online standar. Itu pemilihan Mikrotiknya. Jadi mulai dari 10 user bersamaan, 32 user bersamaan, 64 user bersamaan, 100 user bersamaan, bahkan unlimited user bersamaan, tergantung dari sumber internetnya. Sehingga kita sesuaikan device-nya, Mikrotiknya, dan akses poinnya. Sukses untuk sahabatku semua. Ini bukan juga sekedar tutorial, karena tutorial kita harus seorang tutor yang harus berlisensi, bukan sekedar hanya lulus sekolah IT, tapi harus berlisensi. Sekedar berbagi pengalaman dan juga bukan sebagai guru untuk Anda, sekedar untuk berbagi apa yang kami sudah pernah alami, kendalanya, masalahnya, serta solusinya buat sahabat semua. Berbagi itu indah, semoga kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, orang lain yang membutuhkan, walaupun hanya satu ayat. Ini menurut keyakinan saya. Oke, sukses untuk kita semua. 5 detik pertama kita ketemu orang, kita doakan. Semoga sukses, semoga umur panjang, semoga usianya berkah. Memasuki tahun baru ini, semoga kita baru, rezeki baru, usia baru, semangat baru, dan keberkahan juga baru buat kita dan bersama sahabat semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.